Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung terlarang, hiduplah seorang gadis bernama Sari. Ia dikenal sebagai gadis paling cantik di desa. Rambutnya hitam panjang seperti aliran sungai, matanya bening seperti embun pagi, dan kulitnya sehalus sutra. Setiap pemuda di desa ingin meminangnya, namun Sari selalu menolak. "Aku ingin menikah dengan seseorang yang kucintai, bukan hanya karena harta atau ketampanan," katanya setiap kali mendapat lamaran. Ibunya sering mengingatkan, "Nak, usia perempuan tidak lama, pilihlah seseorang sebelum terlambat." Namun, Sari tetap pada pendiriannya. Ia menunggu cinta sejati. Suatu hari, seorang pria asing datang ke desa. Ia tinggi, tampan, dan memiliki mata tajam yang seolah bisa menembus hati siapapun yang menatapnya. "Namaku Raden Pramana," katanya sambil memperkenalkan diri. Ia tak hanya tampan, tetapi juga kaya. Ia membawa kuda terbaik dan perhiasan berkilauan. Dengan cepat, ia menjadi bahan pembicaraan di seluruh desa. "Dari mana dia berasal?" bisik seorang wanita tua. "Tak ada yang tahu, tapi dia sungguh luar biasa," sahut yang lain. Yang lebih mengejutkan, Raden Pramana melamar Sari. Meskipun hatinya ragu, Sari akhirnya menerima lamaran itu. Pramana begitu baik, sopan, dan perhatian. Ia juga memperlakukan ibunya dengan hormat. Pernikahan mereka berlangsung dengan sangat mewah. Seluruh desa berpesta selama 3 hari 3 malam. Pramana membawa Sari ke rumahnya yang berada di kaki gunung terlarang. Namun, ada satu hal aneh. Selama perjalanan ke rumah Pramana, tak ada satupun penduduk desa lain yang tinggal di sekitar sana. "Kenapa rumahmu jauh sekali dari desa?" tanya Sari. Pramana hanya tersenyum. "Aku lebih suka ketenangan istriku." Rumah Pramana sungguh besar dan indah. Lebih megah dari yang Sari bayangkan. Tetapi saat malam tiba, Pramana memberi satu peringatan. "Ada satu aturan yang harus kau patuhi, Sari. Jangan pernah masuk ke kamarku di malam hari." Sari terkejut. "Mengapa?" Pramana hanya menatapnya dalam-dalam. "Percayalah padaku, ini demi kebaikanmu." Meski merasa aneh, Sari berusaha menghormati permintaan suaminya. Beberapa malam berlalu. Setiap kali Sari terbangun di tengah malam, Pramana selalu menghilang dari ranjang mereka. Suatu hari, saat ia merapikan tempat tidur, ia menemukan sisik keemasan di bantal suaminya. "Apa ini?" gumannya dalam hati. Ia mulai merasa curiga terhadap apa yang terjadi. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Pramana. Rasa penasaran akhirnya mengalahkan ketakutannya. Pada suatu malam, saat Pramana pergi ke kamarnya sendiri, Sari diam-diam mengintip melalui celah pintu. Apa yang ia lihat membuatnya nyaris menjerit. Di dalam kamar, suaminya bukan lagi seorang manusia. Tubuhnya berubah menjadi seekor ular raksasa dengan sisik berkilauan. Sari menutup mulutnya, menahan jeritan yang hampir pecah. Dengan tubuh gemetar, ia mundur perlahan dan kembali ke kamarnya.
Tidak, ini tidak mungkin. Suamiku adalah siluman ular. Sejak malam itu, Sari tak lagi bisa tidur nyenyak. Ia selalu merasa takut saat menatap suaminya. Pramana menyadari perubahan sikap Sari. "Ada apa istriku? Kau terlihat pucat," tanyanya lembut. Sari tersenyum kaku. Tidak ada apa-apa." Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus mencari jawaban. Suatu hari, Sari pergi ke hutan dan bertemu dengan seorang nenek tua yang bijaksana. "Kau telah menikahi siluman dari gunung terlarang," kata nenek itu. "Siluman?" Sari terkejut. Raden Pramana adalah raja ular yang mencari istri manusia untuk menghapus kutukannya. Tetapi jika kau ketahuan mengetahui wujud aslinya, kau dalam bahaya. Sari kini berada dilema. Pramana tak pernah menyakitinya, tetapi bisakah ia hidup bersama seekor ular raksasa? Ia tak tahu apakah suaminya benar-benar mencintainya atau hanya menjadikannya alat untuk menghapus kutukannya. Malam itu, Pramana datang dengan wajah sedih. "Kau sudah tahu siapa aku, bukan?" Suaranya lirih. Sari mundur ketakutan. "Jangan mendekat." Pramana mendudukkan kepalanya. "Aku memang bukan manusia, tapi cintaku padamu sungguh nyata." Ketakutan menguasai hati Sari. Ia berlari keluar rumah, meninggalkan Pramana. Tetapi suara desis besar terdengar di belakangnya. Pramana telah berubah menjadi ular raksasa dan mengejarnya. Ketika hampir sampai, ia hampir saja tertangkap. Namun, Sari telah mencapai rumah ibunya. Anehnya, Pramana berhenti di depan pintu dan tak bisa masuk. "Aku tak bisa melewati tempat ini. Ada mantra perlindungan," gumannya. Ia menatap Sari dengan penuh luka. "Kutukan ini hanya bisa hilang jika kau benar-benar mencintaiku, bukan karena takut." Sari termenung. Pramana memang bukan manusia, tapi ia selalu memperlakukannya dengan baik. "Aku telah salah menilaimu," lirih Sari. Ia berjalan mendekat dan menyentuh wajah suaminya. "Aku akan mencintaimu bukan karena aku takut, tapi karena hatiku memilihmu." Saat kata-kata itu terucap, tubuh Pramana bersinar terang. Perlahan, tubuh ularnya menghilang, dan ia berubah kembali menjadi manusia. Kutukan itu akhirnya berakhir. Sari dan Pramana kembali hidup bahagia. Dari kisah ini kita belajar bahwa cinta sejati bukan tentang rupa, tetapi tentang hati dan ketulusan.